pelajaran sampai dengan 2 jam pelajaran ke depan. Insya Allah kita akan belajar mengenai materi mendiagnosa sistem kerusakan pada sistem bahan bakar injeksi. Dari rumah sudah menggunakan seragam dengan rapi. Bapak inginkan juga seragamnya ya dirapikan juga ya, untuk jaraknya agak diatur, agak mundur sedikit ya. Kita penuhi protokol kesehatan ya. Siswa PPG tahun 2021 Universitas Negeri Padang ya, ini kartu peserta mahasiswa. Kemudian di sini surat keterangan ujian kinerja mahasiswa PPG. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, dimohon untuk posisi berdiri. Silakan duduk kembali. Alangkah baiknya kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih untuk sahabat kita Andi yang sudah memimpin doa pada kegiatan mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, semoga kegiatan kita pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar. Amin amin robbal Amin. ya. Baik, Bapak akan cek kehadiran ya. Terlebih dahulu, Gilang Ramadan Hadir, Pak. Ananda Sulistyo Hadir, Pak. Ahmad Dhani Hadir, Pak. Saya rasa semuanya hadir semua ya. Ya, alhamdulillah kehadiran pada hari ini Senin 18 Oktober 2021. Baik, ya. Pada saat ini kita masih pandemi ya, jadi Bapak selalu mengingatkan untuk penuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, jaga jarak dan sering mencuci tangan ya. Satu orang dipersilakan untuk siapa? Ahmad Dhani, Agus Ahmad Dhani, silakan untuk memimpin stretching. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai kegiatan hari ini atau praktik hari ini, alangkah baiknya kita stretching terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih, alhamdulillah untuk sahabat kita Ahmad Dhani yang sudah memimpin stretchingnya pada pagi hari ini. Semoga dengan stretching tadi memberikan kita semangat ya, untuk lebih semangat lagi. Sama-sama kita ya bisa. SMK bisa. SMK di mana? Kita juara. Berdoa untuk kita semua. Sekarang duduk kembali. Ya. Untuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai mendiagnosa sistem kerusakan bahan bakar pada engine fuel injection. Kompetensi dasar ya. Yang pertama yang mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar injeksi, engine management system. Kemudian 4.16-nya memperbaiki sistem bahan bakar bensin injeksi atau biasa kenal kita EFI ya, electronic fuel injection. Ya. Untuk kompetensi dasar ini ya 3.116 sampai dengan 4.16 ya. Jadi mendiagnosa dan memperbaiki sistem bahan bakar injeksi pada electronic fuel injection. Oke, next. Berikutnya tujuan pembelajaran ya. Yang pertama melalui kegiatan ya, kita simak ya tujuan yang pertama ya. Melalui kegiatan mengamati tayangan media PowerPoint dan video serta penggalian informasi dari referensi
dan diskusi ya, serta didik dapat mendiagnosa kerusakan ya sistem bahan bakar bensin injeksi. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, melalui kegiatan demonstrasi, observasi atau praktek, peserta didik dapat melakukan perbaikan kerusakan sistem bahan bakar bensin injeksi pada sistem kontrol elektronik EV sesuai dengan SOP secara penuh tanggung jawab. Ini 4 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin ada 1 atau 2 siswa yang ingin menanggapi isi video pembelajaran yang tadi malam Bapak share. Silakan, ada? Oh ya, silakan berdiri. Disebutkan nama. Saya Priya Sylviana Dewanti. Pendapat saya, beberapa permasalahan dari tanggapan video pembelajaran tersebut ada busi, koil, sensor gas buang, faktor bahan bakar, dan gear. Pada busi, terutama pada kecepatan 2-40 km. Pada bagian koil, bisa didiagnosa kerusakannya. Biasanya, saat nyendat atau pada saat dingin di pagi hari, kerusakan bisa bocor, tetapi tidak parah. Kalau kerusakan koilnya parah, kendaraan bisa pincang atau RPM tidak stabil. Terima kasih. Ya, baik, bagus sekali ya tanggapannya dari Aprilia ya. Ya, silakan berikan applause. Oke, persepsi ya. Bapak ingin menghubungkan pembelajaran atau materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai sistem kerusakan bahan bakar injeksi ya dengan kehidupan kita sehari-hari, baik itu di bengkel sekolah maupun yang ada di bengkel resmi. Kita lihat di sini ada unit kendaraan ya, beberapa unit kendaraan yang kita lihat di sini. Kemudian ya ada unit teknologi yang terbaru ya. Mungkin dari sini ada yang ingin menanggapi mengenai persepsi yang Bapak tampilkan. Saya Gilang Ramadan. Saya ingin bertanya, Pak, kan dari 2 jenis tipe yang berbeda, injeksi sama karburator, kan jelas berbeda, Pak. Itu bagaimana cara kita bisa tahu kerusakan pada sistem mobilnya, Pak? Terima kasih. Terima kasih ya tanggapan dari Gilang Ramadan mengenai persepsi yang Bapak tampilkan ya terkait dengan teknologi mesin konvensional dengan mesin injeksi ya. Jadi tadi pertanyaannya bagus sekali ya, bagaimana cara mendiagnosa atau pemeriksaannya ya untuk sistem injeksi ya, mobil injeksi ya. Mungkin ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari sahabat Gilang Ramadan, silakan. Nama saya Ananda Kristia, saya akan menjawab pertanyaan dari Gilang Ramadan. Pemeriksaannya yaitu dengan secara visual, yaitu dengan mengecek kondisi fisik dari soket-soket, dari kabel-kabel atau dari sensor-sensor. Kemudian ada alat ukur, yaitu dengan cara mengukur tegangan dari sensor, kemudian menggunakan scan tool. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya atau jawabannya dari sahabat Ananda Sulistyo terkait dengan pertanyaan dari sahabat Gilang Ramadan ya, terkait dengan pemeriksaan atau mendiagnosa kerusakan pada sistem mobil injeksi ya. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Gilang Ramadan dan Ananda Sulistyo ya. Jadi untuk mesin konvensional dengan mesin injeksi ini ya, dari misalkan trouble antara kedua mesin tersebut, mendiagnosanya untuk yang tipe injeksi ya, yang sudah menggunakan EV itu lebih mudah mendiagnosa kerusakannya ya. Contoh pada sistem bahan bakar injeksi ya, tadi yang sudah dijelaskan oleh sahabat kita ya, Ananda Sulistyo, cara mengecek atau mendiagnosa kerusakan tadi ya. Di antaranya memeriksa bagian kabel-kabel, sensor-sensor, kemudian juga bisa menggunakan scan tool untuk pemeriksaan bagian-bagian sistem yang bermasalah. Ya, bagus sekali tanggapannya terkait dengan persepsi kita pada pembelajaran hari ini. Next, ya,
Bapak ingin merefresh materi ya, yang sebelumnya kita pernah pelajari ya, baik itu yang di kelas 2 atau yang pertemuan sebelumnya ya. Mudah-mudahan masih ingat untuk materi pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya ya, seperti ini. Silakan yang ingin menjawab ya terkait dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Silakan, ada yang menanggapi? Siapa ada yang ingin menanggapi? Silakan. Ya, nama saya Fadli Arifudin. Saya ingin menanggapi materi sebelumnya. Gambar pertama itu pemeriksaan secara visual, yang kedua pemeriksaan dengan alat ukur, yang ketiga pemeriksaan dengan scan tool. Menjelaskan terkait dengan instrumen penilaian ya, instrumen penilaian ya. Oke. Ya, di sini ada 2 ya instrumen penilaian. Yang pertama adalah pengetahuan ya, berupa soal pilihan ganda. Nanti Bapak akan menyampaikan pretest dan post-test nanti di akhir kegiatan pembelajaran ya. Kemudian penilaian yang kedua observasi atau praktek ya. Yang Bapak nilai di sini keterangannya adalah bekerja sama dalam melakukan praktek, kemudian jujur ya. Kemudian berikutnya adalah bertanggung jawab, dan selanjutnya adalah disiplin. Jadi keempat bagian ini Bapak akan nilai, Bapak akan perhatikan ya masing-masing kelompok terkait dengan bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan juga disiplin pada saat praktek atau observasi ya. Contoh ya, ketika pada saat kita selesai menggunakan alat-alat ya untuk dibersihkan alat-alat tersebut, kemudian dirapikan ya, instrumen perskoran ya. Jadi untuk penilaian perskoran di sini yang pertama persiapan kerja ya, persiapan kerja, penggunaan pakaian kerja. Berikutnya persiapan tool atau peralatan equipment, dan menggunakan buku manual, kita menggunakan modul ya. Jadi pada saat melakukan praktek atau observasi ya, maka pelajari dulu atau baca sekilas mengenai modul ya. Nanti Bapak akan bagikan modulnya dan juga SKPD di kelompok ya. Next, berikutnya ya untuk pretest ya. Bapak akan share ya untuk pretest ini ya. Di sini linknya. Oke, silakan langsung dikerjakan ya untuk soalnya, untuk pretest ya. Bapak kasih waktu kurang lebih 7 menit karena ini pilihan ganda ya. Untuk mengerjakan pretestnya, soal pretest yang sudah Bapak share di WhatsApp group, silakan dikerjakan. Oke, Bapak rasa cukup ya untuk mengerjakan pretestnya, soal yang Bapak share tadi ya, cukup ya. Next, kita lanjut ke kegiatan pembelajaran berikutnya ya. Kegiatan pembelajaran berikutnya ya, kita masuk materi sistem utama pada EPI, electronic fuel injection. Terlihat slide-nya? Terlihat Pak. Ya. Baik, yang pertama electronic control system ya, ada bagian A ya, bagian A. Kemudian kita lihat lagi komponen yang berikutnya, bagian B. Komponen yang berikutnya C, dan gambar yang D ya. Ada yang ingin mencoba menjawab untuk gambar yang A? Gambar apa ini? Saya Pak. Ya, sebutkan nama. Nama saya Ananda Sulistyo. Itu yang A, gambar ecu Pak. Ya, gambar ecu ya. Ada yang tahu mungkin fungsi dari ecu tersebut? Fungsinya mengolah sistem-sistem yang ada pada mobil injeksi Pak. Coba kita lihat ya, gambar yang A mengolah sistem yang ada pada mobil injeksi ya. Bagus sekali ya, Ananda Sulistyo ya. Untuk yang B ini ada yang ingin mencoba menjawab? Ya, silakan. Saya Andi, mau jawab yang B. Ya, silakan. Yang B apa? TPS. TPS ya. Fungsinya
mengontrol jumlah udara yang masuk ke dalam mesin, mendeteksi adanya perubahan pada gas. Ya, lihat ya, ini sensor TPS ya. Ya, yang mempunyai fungsi mengontrol jumlah udara yang masuk ke dalam mesin ya, atau mendeteksi adanya perubahan pada total gas. Yang ini fungsi dari sensor TPS, total oxygen sensor. Next. Ya, next. Berikutnya yang C. Saya Pak. Ya, silakan. Nama? C. Nama Adit. Ya, silakan Adit. Yang C. THT. Mendeteksi temperatur air dingin. Yang keras suaranya? Mendeteksi temperatur air dingin. Ya, ini sensor ECT ya. Ya, ECT. Jadi fungsinya ya benar ya. Kita lihat mendeteksi temperatur air pendingin ya. Ini bagian yang C ya. Iya Pak. Kemudian yang berikutnya, Saya Pak, yang dia, yang gambar D. saya Aprilia, itu ISC ISC ya. Ya. Oke, untuk fungsinya untuk mengatur putaran idle mesin. ya, baik. Untuk yang gambar yang D adalah ISC ya, idle speed control ya. Yang untuk mengatur putaran idle mesin ya. Bagus ya. Untuk bagian yang pertama ini ya, sistem yang pertama ya, electronic control system ya. Next, berikutnya ya, kita lihat di sini ada bagian atau gambar ya, sistem kontrol elektronik ya, dari mulai sensor, ECU dan juga aktuator ya. Terlihat ya gambarnya ya? Ya, Terlihat. terlihat. Oke, tadi kita sudah sebutkan ya bagian-bagian pada sensornya. Kemudian untuk sensor-sensornya ada TPS, CMP, CKP ya, dan Mach sensor ya. Kemudian di bagian tengah di situ ada ECU, Electronic Control Unit. Dan berikutnya di bagian sebelah kanan aktuator ya. Yang mana untuk aktuator itu grupnya atau kelompok-kelompoknya itu adalah injektor, full system dan ISC ya. Tadi yang sudah dijawab oleh Aprilia ya, ISC ya. Ini di bagian ISC, Idle Speed Control. Ya, ini masuk di bagian aktuator. Berikutnya adalah penugasan mandiri ya. Apa-apa saja penugasan mandiri kita lihat. Oke, penugasan mandiri ya. Oke, literasi ya, atau membaca modul ya. Bapak akan bagikan untuk modul berikut LKPD ya. Bapak bagikan modul berikut LKPD ya. Ya, ini modul yang Bapak akan bagikan ya, masing-masing peserta dan juga LKPD-nya Bapak akan bagikan ya. Ini modulnya, silakan dibaca untuk modulnya. Kemudian LKPD-nya Bapak bagikan masing-masing kelompok LKPD. Nanti didiskusikan juga ya. Baik, Bapak kasih waktu untuk membaca atau literasi modul ya, kurang lebih 7 menit untuk literasi modul. Pengamatan studi khusus melakukan pengamatan pada link video terhadap kerusakan sistem kontrol elektronik pada sistem bahan bakar bensin injeksi. Kemudian rumuskan kembali informasi dari buku sumber modul untuk memperdalam materi. Baiklah teman-teman, mari kita rumuskan agar bisa menyelesaikan dengan cara bersama-sama. Jadi dalam aplikasi itu
Berdasarkan kasus tersebut, rumuskan oleh kalian kerusakan apa saja yang terjadi pada alat. Dari yang berjalan tadi berarti ada beberapa sistem yang mengalami terdapat kayak sistem bahan bakar, sensor, sama mungkin saluran udaranya mampat. Nanti kalau kita lagi rangka pasti mungkin 3 bagian itu di lebih detail. Dan nanti ada tulisannya. Kalau mungkin tadi masalah di bahan bakar itu biasa terjadi di sensor. Sensornya mungkin mengalami masalah. Yang pertama, rumusan masalah yang terjadi terdapat sistem gangguan pada sistem aliran bahan bakar. Kemudian terdapat masalah pada sensor-sensor sehingga penyemprotan pada injektor bensin bermasalah, Pak. Alasan dari rumusan yang dibuat, yang pertama, jika salah satu sensor yang bermasalah, misalnya sensor IAT, maka itu tidak dapat mengoreksi kondisi jumlah udara, apakah banyak ataukah sedikit, sehingga mobil jalannya menjadi tersendat-sendat, Pak. Yang kedua, jika penyemprotan bensin diinjeksi banyak pada saat putaran idle, jika idle bermasalah maka RPM juga bermasalah, Pak, sehingga mobil jalan tersendat-sendat, Pak. Terima kasih. Berikutnya sinkron ya, atau pergasan secara langsung. Ya, baik. Untuk berikutnya adalah observasi kendaraan ya. Berikutnya adalah observasi kendaraan atau praktek pada unit kendaraan ya. Untuk ini juga menggunakan sarung tangan. Bapak harap menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Observasi atau praktek pada unit kendaraan untuk kelompok 1 di mobil Avanza, kemudian kelompok 2 di mobil Terios ya. Nanti Bapak akan lihat, Bapak periksa ya pada saat melakukan praktek ya. Bapak kawal baik itu di mobil Avanza maupun di mobil Terios ya. Mudah-mudahan kegiatan observasi atau praktek kita pada hari ini tidak mengalami permasalahan ya. Kalaupun nanti ada permasalahan atau ada kendala atau trouble ya, bagaimana cara penanganannya sesuai dengan standar operasional prosedur ya yang ada di bengkel kita maupun standar yang ada di perusahaan. Kita mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Ini sebagian alat-alat yang akan kita gunakan seperti kunci ring sama puller, ada kunci busi, ada penyambung, soket, ada kunci reset. Avometer. Di sini ada avometer. Sebelum kita mulai, kita akan memasang fender cover terlebih dahulu. Baiklah, di sini kita akan memeriksa tegangan baterai pada kendaraan Terios. Apakah di sini kurang tegangannya atau lebih? Baiklah, bisa dilihat di sini jarum menunjukkan angka 12 volt, berarti ini standar. Ini kita akan membuka coil busi. Kulit. Baiklah, di sini ketua kami akan mengeluarkan busi dari engine mesin.
Langkah selanjutnya kita akan mengecek menggunakan puller. Di sini kita menggunakan puller yang berukuran 0,8. Baiklah, Di sini nampak busi masih baik-baik saja, tidak perlu diganti. Langkah selanjutnya kita akan memasang kembali. Mari kita cek kembali secara visual. Sudah semua, Mas? Aman? Langkah selanjutnya kita akan mengecek menggunakan scan tool. Di sini kita siapkan alatnya terlebih dahulu. Di sini kita akan mengecek sensor-sensor apakah ada trouble atau masalah pada mesin. Terlihat di sini tidak ada trouble sama sekali pada mobil Terios. berarti mesin dalam keadaan normal, tidak ada trouble pada Lalu kendaraan kita Terios. cabut kembali, kita kembalikan ke tempatnya. Alangkah baiknya kita untuk membersihkan terlebih dahulu dari mesin. Selanjutnya kita merapikan alat-alat. Sudah semua? Siap. Selanjutnya kita menutup kembali kap mesin. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan, ada 6 pilihan. Jadi kita ngambil pilihan yang itu scan. Nah, Jepang. Karena kita menggunakan mobil Toyota Avanza. Ya, ini Toyota. Udah, Avanza nomor 9. Nah, pastikan sebelum scan mobil dalam keadaan kunci kotak on. Nah, pastikan mobil dalam keadaan kunci kontak on. Data trouble kode DTC atau correct data. Oke, sini ada trouble di ISC. Nah, jadi saat mesin dinyalakan, RPM naik turun secara otomatis. Berarti ada gangguan pada ISC-nya. Bisa itu dari kotoran atau tegangannya kurang. Angka perbaikan. Nah. Oke. Kita sekarang melakukan langkah perbaikan. Jadi tadi RPM tidak stabil atau RPM-nya naik turun. Ada beberapa yang kita cek yang berhubungan dengan RPM seperti ISC, idle speed control.
Jadi ISC ini memiliki fungsi yaitu mengatur kecepatan putaran mesin dengan stabil. Kalau putaran mesin tidak stabil berarti ada bermasalah di ISC-nya, entah itu ISC mengalami kekotoran atau ada trouble yang lainnya. Makanya kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Di sini alat yang diperlukan kita menggunakan OBN Plus untuk membuka bagian ISC-nya. Oke, ISC-nya kita lihat. Nah, di sini ada lainnya. Nah, boleh dicopot. Nah, kita cek di ISC-nya secara visual. Nah, di sini kita lihat secara visual. Bisa ditengok. Nah, secara visual apakah ada kondisi ISC yang pecah, retak atau sebagainya. Nah, jika tidak ada, kita bisa menggunakan multimeter tahanan standar terminal 1 dan 3 dan terminal berikutnya terminal 4 dan terminal 2 dan terminal 4. Nah, di sini normal juga sama tahanannya 50.2. Berarti ISC di sini menurut tegangannya normal dan secara visual normal. Mungkin ada kotoran yang menjuat. Nah, cara perbaikannya kita bisa menyemprotkan WD supaya aliran di dalamnya menjadi lebih lancar dan bersih. Oke, sudah. Kalau sudah kita semprotkan, nah, bisa kita pasang kembali dan kita cek kembali menggunakan scan tool apakah masih sama seperti tadi atau ada perubahan. Pastikan pemasangan dan pelepasan sama. Nah, ternyata ISC sudah tidak ada mengalami trouble. Nah, setelah pemeriksaan ini jangan lupa kita hapus DTC-nya kembali supaya trouble tidak menempel. Hapus DTC. Nah, sudah. Kalau sudah dirapikan kembali, dicabut lagi OBD-nya dari bawah kemudinya, mesin dimatikan dan dirapikan kembali alat-alatnya seperti semula. Dirapikan kembali, ditempatkan seperti semula. Alat juga dirapikan kembali, bersihin, gelap. Kembali kasnya. Sekian dari observasi kelompok kami. Terima kasih. Pertama tadi kita sudah observasi di masing-masing unit ya, baik itu di unit Terios maupun Avanza. Kemudian berikutnya adalah presentasi observasi. Silakan. Tadi kami melakukan pemeriksaan pada kendaraan Avanza, ternyata terjadi putaran mesin yang tidak stabil, yaitu RPM-nya naik turun. Setelah kami cek menggunakan scan tool, ternyata dapat gangguan pada ISC sehingga kami melakukan pemeriksaan dan perbaikan pada ISC-nya. Setelah kami lakukan perbaikan dengan cara membersihkan pada bagian ujung ISC dan kami coba kembali pasang, ternyata permasalahan pada mesin yang mengalami RPM tidak normal menjadi normal. Sekian hasil observasi kelompok kami. Terima kasih. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Observasi dan presentasi sudah kita lakukan. Berikutnya adalah LKPD yang sudah diisi. Silakan dikumpulkan LKPD. Perwakilan kelompok silakan mengumpulkan LKPD dan
Bapak akan langsung nilai LKPD-nya. Oke, sudah. LKPD-nya silakan diserahkan ke Bapak. Satu orang saja silakan ya. Ini ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Untuk LKPD-nya sudah, nanti Bapak akan segera nilai ya untuk LKPD-nya, dan juga Bapak akan nilai dari prioritas yang tadi kamu kerjakan. Next. Oke. Untuk post test Bapak berikan waktu 7 menit ya. Linknya masih sama seperti tadi ya di pretest tadi. Silahkan dikerjakan untuk post testnya, langsung diakses linknya, silakan ya. Post testnya silakan dikerjakan. Oke, Bapak rasa cukup untuk post testnya. Next. Ya, berikutnya ya. Baik, setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran ya, Bapak minta ya satu orang perwakilan saja ya, satu orang untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Ada yang ingin ya, silakan maju ke depan. Saya Dwi Saputra dari kelompok 1 akan membaca refleksi pembelajaran hari ini. Memelihara dan perbaikan engine manajemen sistem adalah pekerjaan untuk memelihara dan perbaikan ini terdiri dari pengukuran atau pengujian sensor-sensor, mengidentifikasi letak sensor-sensor, dan pemeriksaan komponen-komponen. Terima kasih. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah untuk sahabat Aditya yang sudah menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait materi mendiagnosa kerusakan sistem bahan bakar pada kendaraan injeksi. Next. Ya, baik. Untuk pertemuan berikutnya, materi selanjutnya ya, mendiagnosa kerusakan atau gangguan sensor pada engine management system. Ya, semoga di pertemuan berikutnya selanjutnya kita dapat hadir ya, dapat melakukan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, baiklah kawan-kawanku sekalian, tadi kita sudah melakukan kegiatan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun. Kita diawali dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian, terima kasih. terima kasih untuk sahabat Andi yang sudah memimpin doa pembelajaran kita pada hari ini. Semoga untuk berikutnya kita dapat bertemu di pembelajaran selanjutnya. Baik, untuk menyemangati pada kegiatan akhir pembelajaran kita hari ini, kita lihat terlebih dahulu ya. Siap? Siap! Siap! SMK? Siap! SMK di mana? Jaya! PKRO? Terima untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.